Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'd. Masyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari solihin solihat, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk dapat kembali hadir di majelis ilmu yang sama-sama kita istiqomahi ini. Semoga Allah memperkenankan kita pula untuk dapat terus menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas berada di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis arba'in kita sampai pada hadis yang ke-27. Anin Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nasu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisata ibni Ma'badin qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbaka al birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftau. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik. Al-birru, kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsika, dan keburukan adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Wa karihta ayat tali'a alaihin nasu, dan engkau tidak suka jika diketahui oleh manusia. Keburukan atau dosa, al-ismu, dosa atau keburukan adalah apa yang mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui oleh manusia. Dalam hadis yang lain dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi, engkau datang kemari untuk menanyakan apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Qultu na'am, maka aku berkata kepada Rasulullah, benar ya Rasulullah. Wa qala, maka Nabi SAW menjawab, istafti qalbaka, mintalah fatwa
mintalah pendapat dari hatimu. Albirru, kebaikan, matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan adalah apa yang membuat hatimu dan jiwamu tenang. Wal ismu, adapun dosa, mahaka fin nafsi, kata Rasulullah SAW, ya, adapun dosa, apa yang terasa mengganggu jiwamu, wa taraddada fi sadri, dan membuat hatimu ragu, wa in aftakan nas wa aftauka, walaupun manusia memberikan pendapat untukmu dan mereka membenarkan pendapat tersebut. Ya. Hadis ini keduanya adalah hadis yang sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kedua-duanya adalah hadis yang sahih menurut para ulama. Dari hadis ini kita mengambil banyak pelajaran. Di antara pelajaran yang disebutkan oleh para ulama adalah pada kalimat albirru husnul khuluq, bahwa yang disebut kebaikan itu adalah ketika seorang memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi parameter kebaikan itu ada di akhlak. Makanya Nabi SAW ketika diutus itu tujuan utamanya adalah memperbaiki akhlak. Ya. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Atau dalam hadis lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku hanya diutus, menggunakan kata innama. Kalau dalam bahasa Arab, inna itu artinya sesungguhnya. Tapi kalau innama ada ma-nya, itu artinya sesungguhnya, hanya. Itu innama. Ya. Jadi kalau innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus hanya liutammima shalihal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk memperbaiki akhlak. Makanya dalam hadis ini pun kita tahu bahwa inti dari kebaikan itu adalah sempurnanya akhlak. Ya. Tujuan satu-satunya Rasulullah SAW diutus itu adalah menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Makanya seluruh syariat di dalam Islam ini semua selalu bermuara pada akhlak. 3 disiplin ilmu yang wajib bagi seorang mukmin untuk dipelajari apa saja? Akidah, fikih, akhlak kan? Akidah itu intinya akhlak. Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya berarti kan yang paling bagus akidahnya. Ya. Orang yang paling bertawakal kepada Allah, orang yang paling menjadikan Allah satu-satunya Rabbnya, orang yang bagus imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Kenapa? Karena orang yang akhlaknya baik, dia tidak hanya baik hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, tapi kesempurnaan akhlak seseorang itu ditunjukkan dari baiknya hubungannya dengan Rabb penciptanya. Kalau sama penciptanya dia baik, maka sama orang-orang yang di sekitarnya pasti dia baik. Makanya salah ketika ada orang yang mengaku akidahnya baik, akidahnya lurus, tapi ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya khawatir akan keberadaannya. Salah besar itu. Ya. Orang yang ada di sekitarnya terancam dengan keberadaannya. Lisannya tajam, ya, gigi taringnya ini selalu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya dengan akhlaknya yang buruk. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu adalah orang yang ketika berada di tengah muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lisannya. Ya.
Nah, itu orang yang betul-betul berserah itu yang begitu. Orang-orang yang betul muslim itu parameternya adalah akhlaknya. Jadi hatta ketika kita membahas akidah, muaranya selalu tertuju pada akhlak. Semua ilmu di dalam syariat ini tujuannya untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Ketika seorang itu hanya bertawakal kepada Allah, dia dalam keadaan kesulitan, misalnya dia dalam keadaan kekurangan harta, pekerjaannya hilang, terus usahanya bangkrut, tapi dia punya tawakal, punya modal tawakal kepada Allah. Ya, modal tawakalnya ini yang akan menjaga dirinya dari mencuri. Modal tawakalnya ini yang akan menjaga dirinya dari menjual barang haram, dari merugikan orang lain, dari menipu, dari berbohong, dari mencari keuntungan sesaat. Ya, akhlak kan? Maka akidah itu sebenarnya muaranya adalah akhlak. Semakin baik akidah seseorang, semakin baik tauhid seseorang, semakin baik akhlaknya. Ya. Gak salah kalau ada orang yang merasa akidahnya sudah lurus, tapi ternyata ya dia malah menyalah-nyalahkan orang lain yang bukan di luar, yang berada di luar kelompoknya misalnya. Pasti ada kesalahan nih. Ya. Kalau dia benar akidahnya harusnya apa? Harusnya akhlaknya baik. Ya. Makanya lihat, semua konsep aliran sesat, akidahnya kan rusak. Pasti punya konsep menyalahkan orang yang ada di keluar kelompoknya. Itu ciri-ciri aliran itu sesat begitu. Ya. Syiah itu punya ya, pemahaman yang sesat dalam masalah akidah. Ya, dia mengatakan Ali bin Abi Thalib punya unsur ketuhanan. Ya, maka wajib diagungkan. Dia mengatakan ada 12 imam setelah Nabi SAW yang mereka maksum dari dosa. Ya, maka semua perkataannya mereka taati karena maksum. Konsekuensi maksum itu ya berarti semua perkataannya jadi sabda. Ya. Makanya tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi SAW. Tapi lihat akidahnya, lihat akhlaknya mereka. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Mereka menuduh Ibunda Aisyah berzina, tukang zina. Ya. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena memang akidahnya sudah rusak. Maka Rasulullah ketika diutus untuk mentauhidkan manusia, tujuannya, muara akhirnya itu adalah akhlak, hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya semakin kuat akidah seseorang, semakin baik akhlaknya. Harusnya demikian. Keberadaannya di tengah orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak meresahkan. Harusnya demikian. Parameternya itu. Karena kalau dia di tengah-tengah orang yang ada di sekitarnya justru meresahkan, justru mengancam, justru mengkhawatirkan, ketika dia datang orang-orang menyingkir, ya, lah ini mesti ada yang salah dalam akhlaknya. Karena pribadi seorang mukmin itu, ya, lagi-lagi adalah kebaikan seseorang itu parameternya adalah di husnul khuluq tadi. Al-birru husnul khuluq. Akidah. Fikih juga sama, ya. Dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah, semuanya, ya, dalam masalah fikih yang fardu ain, dulu pernah kita sebutkan, fikih itu yang fardu ain 3, ya. Jadi ilmu fardu ain, ya. Saya tulis sini ya. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu 3. 1 akidah. Akidah itu ya rukun Islam, rukun iman. Ya. Al-arkan as-sittah. Oke, jazakumullah khair. Ya. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada Malik, ini harus dipelajari, ini fardu ain. Yang kedua adalah fikih. Fikih itu terbagi jadi 4. Yang pertama fikih ibadah.
Ya. Fiqhul ibadah. Yang kedua fikih muamalah. Yang ketiga fikih munakahat. Yang keempat fikih jinayat. Fikih ibadah itu ya toharoh, ya salat, zakat, terus apa? Puasa, siam, hajj, tayammum, wudu, mandi janabah masuk fikih ibadah. Fardu ain. Ya. Ilmu yang wajib dipelajari seorang mukmin. Kalau tidak tahu ilmu ini nanti dia dosa. Akan ditanyai Allah Subhanahu wa taala. Terus muamalah. Muamalah itu ya masuk di dalamnya babul buyu, jual beli. Ya. Sewa menyewa, pinjam meminjam, al-ijarah dan lain sebagainya. Gadai, ya, rohan, hutang, ya, dain. Itu masuk sini. Munakahat. Dalam fikih yang fardu ain 3 ini, 1, 2, 3. Munakahat itu masuk mahar, nikah, wali, tolak, apa lagi? Li'an, suami istri saling melaknat, dihar. Kalau orang Arab punya kebiasaan dihar, ya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, sudah seperti itu berarti mengibaratkan dia seperti ibunya, tidak boleh digauli. Lah kayak gitu nanti jatuh kafaratul zihar, jatuh hukum zihar. Ya, terus ada lagi rujuk, raja'ah. Habis talak kan ada rujuk, ada macam-macam di munakahat ini. Ya, baru jinayat. Jinayat ini berbicara soal hukum pidana, ya, kriminalitas. Nah ini tidak wajib ain ini. Ini orang-orang tertentu saja. Ini ulama saja yang tahu, qadhi saja yang tahu. Antum pelajari boleh, tidak dipelajari tidak wajib, tidak dosa. Ya, al-jinayat ini. Baru setelahnya yang ketiga adalah akhlak. Nah, ini bidang ilmu akhlak. Lah kita bicara soal fikih ini, ya. Fikih ini ibadah. Kalau ibadahnya seorang baik, akhlaknya pasti baik. Ya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, keji dan munkar. Fahsya itu perbuatan yang condong kepada perzinahan. Ya, bawah perut itu fahsya. Ya. Ngomongnya jorok, ya. Terus sudah mulai nyangkut-nyangkut hal-hal yang tidak senonoh itu fahsya. Munkar itu perbuatan yang dilakukan kedua seluruh anggota tubuh yang bertentangan dengan syariat. Munkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan salatnya seseorang, ya, salatnya seseorang itu menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Itulah mengapa salat itu diletakkan di 5 waktu. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah itu sebagai pedal rem kita. Ketika kita ini hendak bermaksiat, sholat duhur, ya, muhasabah di situ, beristighfar di situ. Ya, ada pos untuk kita sebentar untuk merasa menenangkan hati kita. Sehingga ketika kita hendak bermaksiat, kita mikir-mikir lagi. Ya, kita ingat Allah. Asar, maghrib, isya, seperti itu terus. Bahkan ketika kita bangun tidur, alarmnya itu sholat subuh. Ya. Untuk mengingatkan apa? Bahwa ketika kita bangun itu dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat batasan-batasan syar'i. Ya. Jadi sholat, ya, ibadah ini muaranya juga akhlak, gitu ya. Muaranya akhlak. Muamalah diatur betul dalam Islam. Gimana jual beli yang baik, bagaimana pinjam meminjam, bagaimana seorang itu menggadaikan barangnya, menyewakan barangnya. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang di dalam Al-Quran, khusus bahas soal hutang, piutang.
sering kita bahas ini ya. Ya, hutang piutang itu kenapa sepanjang itu ayatnya? Karena hutang piutang itu kalau macet ya di tengah jalan itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Perangai yang buruk. Macet, orang jadi suudzon. Ya, orang jadi hasad kepada saudaranya. Tidak hanya itu, orang jadi akhirnya punya dendam sama saudaranya. Tidak bisa menjaga hati. Ya, tidak bisa menjaga lisan akhirnya. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya berujung kepada urusan darah dalam masalah hutang pihutang itu ya. Saya kemarin bertemu dengan seorang pengusaha ya. Setelah kenalan, ngobrol-ngobrol, setelah itu dia cerita, Ustadz, saya itu kakak yang dulu satu keluarga dibunuh di Sukoharjo, Ustadz. Itu rumahnya dekat sama rumah simbah saya itu. Dan saya waktu itu masih kecil, masih SD itu, kasus itu. Ya, jadi sekeluarga dibunuh. Kalau bapak-bapak ingat, atau ibu-ibu ingat, di Sukoharjo pernah ada kasus apa? Satu keluarga, pembantu-pembantunya dihabisin sama seorang perampok. Ya. Dan cara pembunuhannya apa? Pakai pisau dapur. Dan itu tidak niat bunuh itu. Motifnya itu masuk rumah tidak niat bunuh. Ya. Dia suntuk. Saya tanya kepada beliau nih. Mohon maaf Pak, saya yakin ya namanya adiknya sendiri dibunuh sekeluarga kan masih bersisa sakitnya. Motifnya apa itu Pak dulu? Apa murni perampok atau bagaimana? Enggak Ustaz, itu teman dekatnya adik saya. Coba bayangkan. Teman dekat. Makanya dibukain jam 12 malam. Kalau enggak teman dekat kan enggak dibukain. Ya, teman dekat. Lah motifnya apa? Dia terlilit hutang sangat banyak. Diuber-uber sama orang, sudah pusing, dia ingat adik saya orang kaya. Ya. Sampai sekarang rumahnya itu enggak tahu Pak nasibnya. Nah coba bayangin, yang meninggal 6 apa 7? Ya. Suami istri, anaknya 3, pembantu 1. Banyak itu. Tahun-tahun, kalau enggak salah itu tahun-tahun 2000-an Pak. 2000, 2001 atau 99 saya lupa. Ya itu Masya Allah. Masuk rumah, setelah itu apa? Dibukakan karena teman dekat. Dikirain ya mau singgah saja. Ternyata dia sudah punya niat buruk. Dia ingat bahwa temannya, si adiknya kenalan saya ini, dia punya mobil kan. Ya, dia pengen jual mobilnya beserta BPKB-nya lengkap. Makanya langsung dia masuk ke dapur, ngambil pisau dapur, dan semua yang di rumah itu dibunuh dengan cara ditikam berkali-kali. Coba sampai seperti itu tuh, butaknya orang itu kalau muamalahnya salah hadir. Ya. Jadi setelah diotopsi itu semuanya dalam kondisi apa? Ditikam itu berkali-kali baru bisa mati. Ya. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara masalah hutang. Bukan dia yang hutang, bukan si korban ini yang hutang. Yang hutang itu pelaku dengan orang lain. Tapi imbasnya kepada si C. Masalah hutang itu sampai seperti itu. Parahnya itu. Efek negatifnya itu. Ya. Pas saya tanya, terus rumahnya itu sekarang gimana Pak? Dijual atau rumahnya gede, di pinggir jalan itu. Kalau mau ke arah SMA 1 kanan jalan. Ya. Tidak ada yang mau Ustaz. Ya. Tidak ada yang mau. Nah banyak yang meninggal di situ. Terus dibuat apa Pak? Saya bilang. Ya rencana saya mau bikin apa? Rumah tahfidz itu. Terus saya bilang, oh saya punya program Pak. Saya bilang, Sanggar Al-Quran, saya bilang. Memanfaatkan rumah-rumah kosong. Saya bilang gitu. Oh ya bisa Ustaz. Akhirnya, insya Allah ada follow up-nya. Rumahnya besar hadirin. Coba kalau jadi pesantren, kan luar biasa. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, itu tadi, bahwa ketika muamalah seseorang itu tidak diatur, rusak hadirin. Rusak, penipuan, ya, penggelapan, penimbunan, itu kan semua diatur dalam muamalah. Riba, ya, gharar, ya, ada kecurangan di situ, ya kan? Semuanya muaranya adalah akhlak, ya. Maka ketika muamalah seseorang tidak diatur, halal haram itu tidak diatur oleh syariat, maka seorang itu akan seenaknya saja. Ada seorang profesor itu
yang menjelaskan tentang haramnya babi, hadirin. Ya, di sebuah seminar saya baca dalam sebuah kitabnya ulama, lalu dibantah oleh seorang yang orientalis. Dia mengatakan, wahai profesor, dalam Islam, ya, dalam Islam babi itu haram kan karena makannya dari makanan yang sampah, katanya. Kata dia. Kalau alasannya itu, kenapa ayam tidak haram? Karena ayam pun makan sampah, kata dia. Makan kotoran, gitu ya. Terus kata profesor ini, akhirnya ditunjukkan, kalau kamu ingin bukti, datangkan 2 ekor babi dan 2 ekor ayam, gitu ya. Akhirnya baru didatangkan babi, ya, 2 babi, ya. Terus setelah itu 2 babi ini laki-laki perempuan, ya, laki-laki perempuan, jantan dan betina, ya. Terus akhirnya mereka kan kawin, gitu ya. Setelah kawin, si profesor muslim ini bilang, datangkan 1 lagi perempuan, ya. Datangkan 1 lagi perempuan. Ternyata apa? Ternyata ya babi ini semua jenis betina itu disenggamai sama dia, ya. Dikawinin sama dia, ya. Baru setelah itu profesor ini bilang, ya, beginilah akhlaknya babi, katanya, ya. Ini kenapa syariat itu melarang seorang muslim itu makan babi, karena perilaku hewan itu akan menurun jika dagingnya itu dimakan, gitu ya. Ya, maka Islam melarang untuk itu, ya. Maka orang-orang yang suka babi itu, Pak, kelakuannya nggak jauh beda sama babi, ya. Kelakuannya, ya. Pasangannya selingkuh dibiarkan saja. Kenapa? Karena memang akhlaknya akhlak babi, ya. Dijelaskan secara ilmiah, ya, oleh beliau, dan sampainya akhirnya terbantahkan orang ini. Alasan apa tidak bisa? Karena syariat itu betul-betul tahu, hadir. Ya. Maka sama ketika seorang itu bermuamalah dan muamalahnya tidak benar, maka pasti akan berimbas kepada akhlaknya. Akhlaknya pasti jadi tidak benar. Makanya mudah sebenarnya orang itu melihat akhlak seseorang itu mudah. Lihat ibadahnya, cek. Oh, ibadahnya baik, ahli masjid, tapi kok akhlaknya rusak, ya. Ya. Coba lihat muamalahnya, lihat, Pak. Ya. Ada barang yang salah itu masuk ke dalam perutnya. Karena barang yang haram itu hanya akan menumbuhkan atau menghasilkan daging yang tidak taat kepada Allah. Ya. Itu sudah hukum itu. Sudah sunnatullahnya begitu. Terus yang ketiga apa? Munakahat. Munakahat juga sama. Masalah nikah ini harus dipelajari, ya. Harus dikuasai, dan muaranya juga akhlak, hadirin. Muaranya juga akhlak. Misalnya seorang salah memilih pasangan hidup karena belum belajar fikih nikah. Dia salah, terus akhirnya istrinya hanya menuntut saja, ya. Pokoknya keluar rumah pulang harus bawa uang. Padahal kondisi sulit. Kondisi memang dia belum punya pekerjaan. Akhirnya apa yang dilakukan seorang suami? Karena dituntut terus oleh pasangannya, akhirnya gimana caranya dia dapat duit? Akhirnya dia langgar batas-batas syariat. Yang penting pulang bawa uang. Udah tidak lihat lagi halal haram, ya. Dia tipu, dia cari jalan pintas. Masalah akhlak, ya. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, ini semuanya masalah akhlak, ya. Bahkan semua syariat, sholat, ya, zakat itu memperbaiki akhlak. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartanya orang-orang kaya itu, harta sedekahnya atau zakatnya, tujuannya apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Membersihkan dari apa? Kata para ulama tafsir, dari akhlak buruk. Di antara akhlak buruk apa? Pelit, sifat pelit. Sifat pelit itu selesai kalau orang itu suka bersedekah, ya. Ada kewajiban zakat itu agar orang tidak pelit, orang tidak menyimpan hartanya. Nah, itu zakat, ya. Puasa itu paling lengkap, hadirin. Memperbaiki akhlak seorang mukmin paling lengkap itu apa? Puasa, ya. Puasa itu ngajari sabar. Sabar itu kan akhlak, ya kan? Puasa itu ngajari seorang disiplin, ya. Ngajari orang disiplin.
orang itu kalau puasa Pak, ya, tidak hanya puasa sebenarnya, semua ibadah di dalam syariat kita itu ya biasanya ditentukan waktunya kan, ya, ada waktunya, ya, agar ngajari apa? Agar ngajari disiplin, ya, lagi-lagi akhlak. Kecuali ibadah-ibadah yang mutlak ya, sunnah, sholat sunnah mutlak, ya, itu zikir mutlak itu tanpa waktu. Tapi yang lainnya semuanya ada waktunya, ya, agar ngajari kita disiplin, ya. Sholat agar kita sholat di waktu yang utama, ya. Zakat ada waktunya, zakat itu kan 1 haul 1 tahun, agar ngajari kita disiplin, ya. Puasa ada sahur sampai buka, ya. Tidak ada satupun orang muslim Pak kalau sudah dengar azan subuh dia berani nyuwil tempe Pak, saking disiplinnya itu, ya. Dan yang ngatur Allah itu, ya, luar biasa. Dan tidak ada satupun orang muslim jam 5 sore ketika makan sudah terhidang di bulan Ramadan, ya, dia berani nyeruput sirup, itu tidak berani Pak, sampai benar-benar dia dengar azan. Dengan azan dari dekat masjid, dekat rumahnya pun dia masih ragu, ya, ini beneran azan atau enggak gitu ya, karena khawatir apa, puasanya seharian batal gitu ya. Yang musibah itu di masjid saya Pak tahun ini nih, hari terakhir puasa, ya, tanggal 30 puasa, ya, muadzinnya salah jadwal Pak. Musibah itu, ya. Jadi baru setengah 5 atau jam 5 itu Pak azan Pak, dan di grup masjid itu langsung rame. Ada yang sudah nyeruput, ada yang sudah macam-macam. Wah, ini dosa jariah nih saya bilang. Ya. Tapi dia nggak tahu kan, dia nggak tahu, ya. Dia pun nggak nyangka, dikirain sudah saatnya, tapi ternyata apa? Ternyata belum, ya. Nah, masya Allah. Jadi dia lempeng aja adzan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu ada orang dari rumah sadar, lari ke masjid, nyeblek dia, ya. Belum adzan, baru berhenti adzannya. Ya, masya Allah, ya. Nah, tapi lihatlah bagaimana Islam itu mengatur kedisiplinan luar biasa, gitu, ya. Makanya dalam Islam itu ada akhlak-akhlak dasar, Pak. Akhlak dasar yang perlu dimiliki seorang mukmin itu 4. 1, jujur. 2, disiplin. 3, tidak egois. Ini cirinya mukmin itu. Yang keempat, tidak suka mengeluh, ya. Jujur, tidak bohong. Disiplin, gak males, ya. Tidak egois, berarti tadi, ya, dia empati, dermawan, ya, suka membantu, merasakan, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, empati, ya. Makanya di Indonesia ini muslimnya mayoritas, kenapa Pak? Karena sesuai dengan akhlak dasar muslim, ya. Orang Indonesia itu kan orang paling dermawan Pak, ya. Di forum zakat internasional itu menyebutkan satu riset, orang Indonesia itu Pak, orang yang paling dermawan Pak. Coba Anda lihat beberapa waktu lalu, kasus Gaza itu. Meletus Gaza, berapa triliun itu Pak, uang dari Indonesia Pak. Ya. Ustadz Ade Hidayat aja 3 hari, ngumpulin uang dapat berapa? 220 M coba. Ya, 30 M malah, Masya Allah. Ya. Itu orang Indonesia begitu. Makanya kultur Indonesia itu sangat menerima kedatangan Islam. Namun Islam itu ngajari dermawan, ya. Islam itu ngajari berempati kepada orang. Yang keempat, jangan suka mengeluh. Suka mengeluh ini paling berbahaya. Orang kalau suka mengeluh itu dia tidak tahan sama ujian, Pak. Ya. Orang suka mengeluh itu tidak tahan sama ujian. Ini akhlak dasar seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu harus optimis. Tidak boleh dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit menggerutu, dikit-dikit banyak alasan, itu tidak boleh, ya. Banyak alasan. 2 hal yang mematikan itu apa? Banyak alasan sama banyak ngomong, Pak. Biasanya dua-duanya ini mengandung kedustaan. Orang kalau banyak ngomong itu biasanya dibumbon-bumboni, ya. Makanya banyak ngomong tidak boleh. Kadang-kadang tidak sesuai fakta. Banyak mengeluh juga sama, ya. Dikasih kewajiban, dikasih tugas, ngeluh. Ya. Lebih mending banyak ketawa, Pak, daripada banyak mengeluh. Walaupun banyak ketawa itu mematikan hati, ya. Ya. Kasratud dhahki tumitul qalba. Kata para ulama,
banyak ketawa itu mematikan hati. Ya, tapi kan masih punya hati, Pak. Walaupun hatinya mati. Daripada orang banyak mengeluh. Orang banyak mengeluh itu, Pak. Allah itu malu jadi Robnya, Pak. Dalam sebuah hadis disebutkan, man lam yardo ala balai walam yasbir. Man lam yardo ala qodoi walam yasbir ala balai falyattakhid rabban siwai, kata Allah. Barang siapa yang tidak ridho atas takdirku, tidak sabar atas ujianku, mengeluh, menggerutu, ya. Apa kata Allah? Falyattakhid rabban siwai. Maka carilah Tuhan selainku, katanya. Sampai Allah aja malu jadi Robnya, Pak. Parah itu, ya. Kalau kehilangan hati, hatinya mati, masih bisa itu, Pak, disembuhkan. Tapi kalau Allah malu jadi Robnya, terus bagaimana? Ya. Nah, itu 4 akhlak dasar yang harus dimiliki seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak mungkin dusta. Dia jujur. Yang kedua, dia disiplin. Karena semua syariat ngajari disiplin. Ya. Terus yang ketiga, dia harus tidak egois. Ya. Dia orang yang sangat berempati. Terus yang keempat, tidak mudah mengeluh. Ya. Tidak mudah mengeluh. Nah, kembali hari dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa seluruh syariat itu, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad selalu bermuara kepada akhlak mulia. Makanya ketika Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah ketika seorang berakhlak mulia, itu sudah pasti. Sudah pasti. Ya. Semua syariat itu muaranya adalah akhlak mulia. Kalau kita melihat, ya, ya, cerita-cerita ulama salaf terdahulu semuanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan akhlak mereka. Semua dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, akhlaknya luar biasa. Misalnya saya sebutkan akhlaknya seorang cucu Nabi SAW, Al-Hasan, Al-Husain. Al-Husain itu punya 3 anak, ya. Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Asghar. Semua keturunannya Al-Husain itu terbunuh di Karbala, kecuali Ali Al-Ausat, anak yang kedua ini. Dia tidak terbunuh karena dalam kondisi perang peristiwa Karbala itu Ali Ausat ini sakit. Jadi berada di tenda. Mau berangkat ikut perang, tapi oleh ayahnya dibilang kamu di tenda saja. Sepertinya Imam Husain sudah tahu bahwa firasatnya ini sudah tahu ini, bahkan bakal ada pertumpahan darah. Sehingga Ali Al-Ausat ini tetap hidup, dan seluruh keturunan Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW itu semuanya dari Ali Al-Ausat ini dan dari jalur Hasan. Kalau yang dari jalur Husain dari Ali Al-Ausat ini, atau dikenal Ali Zainal Abidin, ya, yang kelak nanti ini jadi ulama. Dikisahkan Ali Zainal Abidin ini orang yang sangat memiliki akhlak yang luhur, ya. Terutama akhlak luhur seseorang itu parameternya adalah akhlak kepada orang tuanya. Akhlak kepada orang tuanya. Ali Zainal Abidin pernah ditanya sama muridnya, wahai imam, wahai guru, kenapa kami tidak pernah melihat engkau makan satu nampan dengan ibumu? Padahal dulu itu ulama kalau mau ikram sama orang tua, sayang sama orang tua, makannya bareng, ya, makannya bareng. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kenapa beliau ini tidak mau makan senampan dengan ibunya? Beliau punya alasan, ya, bukannya aku tidak menyayangi ibuku, bukannya aku tidak hormat kepada ibuku sehingga aku tidak pernah makan bersamanya. Aku hanya khawatir kalau aku makan bersama ibuku, jatah makanan yang aku ambil, aku khawatir itu diinginkan oleh ibuku. Ya, kalau sampai aku makan, maka itu bisa mengecewakan ibuku. Ya, makanya karena aku berhati-hati mengecewakan hati ibuku, aku tidak pernah makan bersama ibuku. Nah, khawatir yang mau dia ambil, pingin diambil sama ibunya. Ya, coba lihat keluhuran akhlaknya para ulama itu seperti itu. Ya. Sebut lagi kisah ulama setelahnya, zaman tabi'in.
Ya, Ali Zainal Abidin ini juga ulama zaman tabi'in. Ya. Ada ulama namanya Muhammad bin Sirin, rahimahullahu taala. Muhammad bin Sirin ini, ya, beliau sama. Ketika beliau datang, ya, berjalan bersama ibunya, orang-orang yang baru mengenalnya itu mengira Muhammad bin Sirin ini sakit. Ya. Sampai ketika ditanya Muhammad bin Sirin ini, apakah engkau sakit wahai Imam? Tidak, aku sehat-sehat saja. Sampai orang-orang yang sudah lama mengenalnya mengatakan Muhammad bin Sirin memang demikian kebiasaannya. Jika berjalan bersama ibunya, dia tidak berani berbicara, mengangkat suara melebihi suara ibunya. Kalau ibunya suaranya pelan-pelan, dia lebih pelan suaranya. Sehingga orang-orang menyangka Muhammad bin Sirin ini sakit. Jadi kelihatan sakit kalau lagi sama ibunya. Ya. Karena apa? Suaranya lebih rendah daripada ibunya. Coba lihat itu. Ya. Kemuliaan akhlaknya para ulama itu sampai seperti itu. Ya. Karena memang inti dari semua kebaikan, semua ajaran dalam Islam ini akhlak hadir. Ya. Kalau akhlak tidak benar ini mesti yang lainnya tidak benar hadir. Ya. Memang akhlak ini adalah hasil dari syariat ini. Ya. Ketika seorang belajar Islam baik, mesti akhlaknya baik. Ya. Jadi boleh kita mengatakan orang itu kalau belajar Islam baru setengah-setengah, akhlaknya belum baik, itu boleh. Kita menyimpulkan seperti itu boleh. Karena seorang itu ketika belajar Islam, hasilnya harus ketika dia ini selesai belajar, akhlaknya harus semakin baik. Ya. Karena ini berbanding lurus, ilmu dan akhlak itu. Ya. Ilmu dan akhlak berbanding lurus. Ada ulama juga yang bernama penulis kitab ini, Imam An-Nawawi. Ya. Imam Nawawi itu punya keluhuran akhlak yang luar biasa. Dikisahkan suatu hari Imam Nawawi sedang mengambil air wudhu hadir. Ya. Jadi Ustadz sebelum mengisi wudhu, ya, di tempat wudhu, kolan suahnya ini, pecinya ini diletakkan, ditaruh di pagar seperti itu. Ketika beliau khusyuk berwudu, tiba-tiba ada pencuri mengambil pecinya Imam Nawawi. Coba antum bayangkan. Ya, karena pecinya imam mungkin ya. Dia ngambil berkah dari pecinya imam. Semua orang sudah kalang kabut itu. Sudah emosi, wah, pecinya Ustadz saya diambil, ya. Dikejar akhirnya maling itu. Ya, tapi sebelum orang-orang mengejar, Imam Nawawi juga mengejar, coba. Ya. Ya, ngejar sampai ketangkep, Imam Nawawi yang nangkep, baru setelah itu apa? Ya. Orang-orang melihat, menyaksikan, terus Imam Nawawi bilang, wahai pencuri, kembalikan peciku, ya, kembalikan peciku. Orang itu sudah siap apa? Siap ngantem itu, Pak. Sudah siap mukulin ini, maling ini. Kata Imam Nawawi, hentikan dulu, ya. Minta peciku. Ya. Akhirnya dikasihkan pecinya. Setelah dikasihkan, apa kata Imam Nawawi kepada pencuri ini? Wahai pencuri, sesungguhnya aku mengejar engkau ini untuk meminta peciku dan untuk memberikannya kepadamu agar statusnya halal. Ya. Kalau kamu gondol, nggak tak kejar, haram nih status nih, ya. Lah ini sebentar, pinjam sebentar, biar akadnya jelas katanya. Coba bayangkan, apa ada begini, ya, maling Pak, nggak dipukuli, malah diperjelas statusnya biar halal Pak. Ya, itu keluhuran akhlaknya para imam itu, para ulama dulu. Ada ulama namanya sezaman dengan Muhammad bin Sirin, namanya Al-Hasan Al-Basri. Sering kita sebut nama Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri punya kisah menarik. Ya, lagi ngajar, lagi ngisi begini hadirin. Tiba-tiba muridnya datang. Muridnya sudah lagi khusyuk dengerin. Murid yang lain datang dari pasar. Lari tergopoh-gopoh mendekati mejanya Al-Hasan Al-Basri. Terus dia bilang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai imam, celaka wahai imam. Ada orang yang membuka aibmu di tengah pasar sana. Menjelek-jelekkanmu di tengah pasar sana. Ya. Muridnya nggak terima, makanya lapor sama gurunya. Imam Al-Hasan Al-Basri mendengar berita itu, dia menutup kitabnya, ya, menutup kitabnya. Terus setelah itu Imam Al-Hasan Al-Basri menutup majelis hadir, ya, terus masuk ke rumahnya. Ternyata di rumahnya didapatkan apa? 1 mangkok kurma hadir. Imam Al-Hasan Al-Basri tidak punya harta lebih banyak
makanan yang lebih mewah daripada satu mangkok kurma saja. Dibawa kurma itu ke hadapan muridnya, diambil secarik kertas, beliau langsung menuliskan pesan. Di dalam pesan itu, selesai menulis pesan, diberikan kepada muridnya, wahai muridku, berikan kepada orang yang mengumpatku di pasar satu mangkok kurma sama kertas itu. Ya, isinya apa kertasnya itu? Isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang mulia, aku berhutang budi kepadamu. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Ya, sesungguhnya kamu telah mengirimkan pahala untukku dan aku hanya bisa membalas dengan semangkok kurma karena aku tidak punya makanan lain selain kurma ini di rumahku. Besok lain kali kalau aku punya makanan yang lebih mewah akan aku kirimkan kepadamu. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Apa ada itu Pak orang sekarang Pak? Dinyek, dielek-elek ya. Dibully gitu ya. Malah nraktir sop kaki kambing Pak. Kira-kira kan gitu. Ya, malah nraktir makanan. Itu akhlaknya para ulama dulu. Orang-orang soleh pendahulu kita luar biasa. Hasil madrasahnya Rasulullah SAW itu seperti itu. Orang biasa bunuh, jadi tidak berani bunuh. Orang biasa minum khamar, jadi takut minum khamar. Orang biasa menghinakan wanita, jadi orang yang paling memuliakan wanita. Orang yang dulu menjadikan budak itu seperti binatang, dalam Islam budak itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya Pak. Bahkan semua hukuman, banyak hukuman dalam Islam itu membebaskan budak kan? Ya. Karena motivasinya memang Islam itu membebaskan seseorang dari perbudakan. Ya. Jadi lihatlah hari dimuliakan Allah, maka ketika Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq itu sudah jadi parameter Pak. Parameter kebaikan seorang itu adalah ketika akhlaknya itu baik. Ya. Maka mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Ya. Akhlak kita sudah baik belum? Keberadaan kita di tengah orang-orang di sekitar kita ini mengancam atau tidak? Mengkhawatirkan tidak? Tangan kita mengkhawatirkan orang lain tidak? Lisan kita mengkhawatirkan orang lain tidak? Ya. Tetangga kita bagaimana komentarnya kepada kita? Ya. Ya. Makanya parameter baiknya seseorang itu apa yang menjadi komentar tetangganya Pak. Ya. Hati-hati ya. Komentar tetangganya apa, itulah kita. Ya, itulah kita. Ya. Kayak Rasulullah itu kan sampai memberikan satu parameter orang yang baik kepada tetangganya dan orang yang mengganggu tetangganya, itu parameternya apa? Kamu masak makanan, baunya sampai ke tetanggamu, tapi rasanya tidak sampai untuk mereka nikmati. Itu sudah masuk kategori mengganggu tetangga coba. Ya. Masak, baunya sampai, rasanya tidak sampai. Ya. Jadi cuman kambonan tok. Ya, itu sudah mengganggu tetangga. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Begitu ya. Makanya hari dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ini kalimat pertama yang kita bahas dalam hadis ini. Besok kita akan membahas apa yang dimaksud dosa. Dalam hadis ini, ya, dosa itu ciri-cirinya dua. Maha kafi nafsika, ya, yang membuat hatimu gelisah dan kamu benci jika dilihat sama orang. Itu dosa. Ya. Walaupun manusia berpendapat itu benar dan membenarkan pendapat itu. Ya. Jadi parameternya bukan manusia tapi apa? Hati kita. Ya. Lah apa dhawabit-dhawabitnya? Apa syarat-syaratnya? Ya, mengukur dosa itu insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk kami Al-Fakir dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.